Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikian firman Tuhan. Lingkungan akan membentuk karakter, sifat, dan kebiasaan manusia. Lingkungan akan sangat berpengaruh bagaimana seseorang itu dibentuk. Karena itu lingkungan pertama kita adalah keluarga. Itu sebabnya orang Batak katakan dang dau tubis sian bonana. Artinya bahwa manusia itu tidak akan jauh sifatnya, karakternya, kebiasaannya dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena manusia itu sifatnya meniru, manusia itu sifatnya mengimitasi. Karena itu kalau kita berharap seorang anak, seorang manusia menjadi orang baik, maka kebiasaan-kebiasaan baik itu harus dibentuk. Karena itu keluarga sebagai lingkungan pertama harus dibentuk menjadi keluarga yang bijak, yang baik, yang memiliki keteladanan, sehingga orang-orang yang hadir di sana, yang dibentuk di sana akan terbentuk dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Lalu yang kedua adalah lingkungan di sekitar atau di luar rumah. Ini pun sangat mempengaruhi. Misalnya seseorang anak yang bergaul di tengah-tengah lingkungan anak-anak yang baik juga, maka dia akan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan dari apa yang dia lihat, apa yang dia pelajari. Itu sebabnya banyak orang tua yang memiliki kemampuan finansial memasukkan anak-anaknya mulai dari playgroup, TK, SD, sampai perguruan tinggi di sekolah-sekolah yang benar-benar ada pembentukan karakternya. Ada keseriusan, kesungguhan, pembentukan dari moral, kebiasaan-kebiasaan, ilmu pengetahuannya, sehingga tidak sembarangan masukkan misalnya ke satu sekolah yang tidak memiliki kebiasaan atau program sistem yang benar-benar membentuk karakter seorang manusia. Karena itu lingkungan juga sangat berpengaruh. Seorang anak bisa terbentuk sifat-sifatnya atau kata-kata yang keluar dari mulutnya dari apa yang dia dengar dari lingkungannya. Misalnya lingkungan anak-anak yang berbicara sembarangan, maka kadang-kadang kita sudah mendengar anak menyampaikan kata-kata itu juga di rumah. Awalnya mungkin dia tidak pahami, tetapi dari kebiasaan yang dia dengar itu akhirnya terucap begitu saja. Lalu kalau tidak dididik, diasuh dengan baik, maka itu juga akan menjadi kebiasaan-kebiasaan dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Maka pertama, carilah circle pergaulan relasimu yang membentukmu juga menjadi orang bijak. Sering kita mendengar ucapan, kalau mau menjadi sukses, bergaullah dengan orang-orang sukses. Kalau mau menjadi orang hebat, bergaullah dengan orang-orang hebat. Kalau mau
menjadi berhasil, bergaulah dengan orang-orang yang berhasil. Kenapa? Karena pada mereka ada motivasi, karena pada mereka ada semangat untuk terus bertumbuh, karena pada mereka ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hal pertama kalau kita menghendaki sesuatu yang baik, maka fokuslah mencari pergaulan dengan orang-orang yang baik itu juga. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang sama pentingnya dengan hal itu ketika kita mendengarkan firman hari ini adalah bentuklah juga pergaulan yang sehat. Jadi bukan hanya sekedar masuk, tetapi kita juga berperan untuk membentuk pergaulan yang sehat, membentuk lingkungan yang sehat, membentuk relasi yang sehat. Itu sebabnya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, ketika kita diberkati untuk menjadi berkat, maka saatnya kita menjadi berkat, membentuk lingkungan yang sehat juga. Sehingga kita tidak hanya dipengaruhi, tetapi kita membawa pengaruh yang baik, yang sehat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini menjadi tugas kita semua hari ini di tengah-tengah dunia ini. Dua hal ini selalu diperhadapkan kepada kita, yaitu orang-orang bijak, orang-orang hikmat, tapi sekaligus juga orang-orang bebal. Mana yang kita pilih? Ke pergaulan mana kita? Karena itu, pilihlah pergaulan yang membawamu kepada hikmat, kepada kebijaksanaan, kepada kebaikan demi kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini. Lalu bentuklah juga, hadirlah menjadi berkat kepada siapapun. Mungkin tidak sengaja kita masuk kepada orang-orang yang bebal, berteman dengan orang-orang yang bebal. Kita tidak menjadi ikut menjadi orang bebal, tetapi bagaimana kita mempengaruhi, membawa sesuatu yang baru, kebaikan baru kepada saudara-saudara kita yang lain, sehingga kita tidak menutup diri. Karena ada orang yang menutup diri lalu tidak membuka diri kepada orang-orang yang seperti itu. Benar, kalau itu ancaman bagi kita, maka hindarilah. Tetapi kalau ada ruang, ada peluang bagi kita untuk membawa sesuatu yang baik kepada yang lain, tidak ada masalah. Tentu ini juga yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Roh Kudus yang bekerja lewat kehidupan kita membawa pengaruh yang baik kepada orang lain. Karena ini juga pesan dari Tuhan Yesus Kristus. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia datang bukan untuk orang-orang yang telah kudus, tetapi dia datang untuk orang-orang yang berdosa. Maka kehadiran kita pun sebagai orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hadirlah membawa berkat, mengubahkan sesuatu di tengah-tengah lingkungan kita. Tetapi hal yang pertama dan utama adalah mari sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus bentuklah karakter kebaikan di tengah-tengah rumah kita. Karena dari situ akan mengalir kebaikan-kebaikan yang baru di lingkungan kita, kepada siapapun kita bergaul. Kehadiran kita sebagai orang Kristen, sebagai pembawa damai, sebagai pembawa hikmat kebaikan menjadi sungguh-sungguh nyata. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang berbicara kepada kami. Tuhan, Engkau menghendaki kami untuk masuk kepada pergaulan-pergaulan yang sehat, yang menuntun kami kepada hikmat kebijaksanaan, agar terbentuk sifat karakter kebiasaan-kebiasaan kami yang baik juga. Tuhan Allah, Engkau juga menghendaki kami Tuhan agar menjadi berkat bagi sesama kami, agar jangan menjadi ikut dengan arus dunia ini, tetapi biarlah kami ikut kepada arus yang Tuhan kehendaki, kepada arah yang Tuhan kehendaki, sehingga kami juga menjadi berkat bagi sesama kami, bagi siapapun. Kehadiran kami Engkau berkati menjadi berkat pembawa kebaikan. Terima kasih Tuhan, tuntun kami di dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Biarlah kemurahan-Mu senantiasa
mencukupkan, bahkan melimpahi kami dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani sepanjang hari ini hanya bersama dengan Engkau, bersama dengan bimbingan Tuhan, bersama dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kemurahan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.